Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwianti Nursela akan menjelaskan tentang reksadana konvensional dan reksadana syariah. Pengertian reksadana konvensional dan syariah. Yang pertama, reksadana konvensional menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, yaitu suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Kemudian menurut bahasa, reksadana adalah salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Kemudian reksadana syariah menurut fatwa, yaitu reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta dengan manajer investasi sebagai wakil sohib al-mal ataupun sebaliknya. Kemudian reksadana syariah secara bahasa yaitu reksadana yang tersusun dari dua konsep, yaitu reksa yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti himpunan uang. Dengan demikian, reksadana secara bahasa berarti kumpulan uang yang dipelihara. Jenis-jenis reksadana. Yang pertama, reksadana pasar uang. Reksadana ini hanya melakukan investasi pada efek yang bersifat utang dengan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kedua, reksadana pendapatan tetap. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat utang. Yang ketiga, reksadana saham. Reksadana ini melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek yang bersifat ekuitas. Dan yang terakhir yaitu reksadana campuran. Reksadana ini mempunyai kebebasan dalam menentukan alokasi aset, sehingga sewaktu-waktu dapat mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu berubah, sehingga menjadi mayoritas obligasi. Manajemen operasional reksadana. Yang pertama, sumber dana reksadana. Dana perusahaan investasi berasal dari hasil penjualan saham yang diterbitkannya kepada publik. Kemudian, sumber dana reksadana yang lain adalah pengembalian hasil investasi yang tidak dibagi kepada para pemegang sahamnya. Setelah reksadana syariah terbentuk, maka promotor sebagai penempat modal yang awal akan menempatkan modalnya untuk pendirian reksadana syariah. Yang kedua, alokasi dana reksadana. Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk diinvestasikan. Ada beberapa prinsip-prinsip syariah. Yang pertama adalah portofolio efek, yang kedua efek, yang ketiga emiten, yang keempat prospektus, dan yang kelima adalah bank kustodian. Kemudian manajemen operasional reksadana yang nomor 3 yaitu prosedur berinvestasi di reksadana. Berinvestasi pada reksadana tidaklah sulit. Cukup hubungi manajer investasi reksadana yang Anda pilih. Kemudian formulir penyertaan modal atau pembelian unit dan transfer uang ke bank kustodian. Setelah itu kirimkan bukti setor dan formulir yang telah Anda isi ke manajer investasi. Unsur-unsur yang ada dalam reksadana. Yang pertama yaitu investor. Investor yaitu orang-orang yang menanamkan uangnya dalam usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Yang kedua, manajer investasi, yaitu perusahaan yang sebagai pengelola portofolio efek. Yang ketiga, perusahaan efek, yaitu berbentuk divisi tersendiri atau PT khusus perusahaan khusus manajemen investasi. Keempat, portofolio efek, yaitu kumpulan sekuritas yang dikelola. Yang kelima, sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga atau bukti modal. Contohnya seperti saham, obligasi, dan lain-lain yang boleh dibeli jika telah mendapatkan izin dari Bapepam. Yang terakhir yaitu bank kustodian adalah lembaga untuk menitipkan harta efek dan lainnya yang menyangkut tentang efek, biasanya berbentuk bank umum. Mekanisme berinvestasi di reksadana. Yang pertama, para investor yang memiliki dana namun tidak mengerti cara berinvestasi ataupun tidak bisa menentukan pilihan investasi yang tepat untuk dananya. Yang kedua, oleh perusahaan reksadana ditunjuklah manajer investasi yang nantinya dapat mewakili para investor untuk memilih investasi tepat terhadap dana yang
dimiliki investor. Yang ketiga, investasi dilakukan pada portofolio efek. Yang keempat, efek yang dibeli diberikan atas nama investor yang kemudian disimpan pada bank kustodian. Yang kelima, bank kustodian juga membantu reksadana dalam hal perhitungan dividen atau bunga yang menjadi hak investor. Yang keenam, untuk mengawasi kerja reksadana, maka reksadana berada di bawah otoritas jasa keuangan. Prosedur dalam berinvestasi di reksadana. Yang pertama, memilih reksadana yang akan dibeli. Lebih dari 800 produk reksadana yang dijual di Indonesia. Untuk mengetahui fakta atau informasi material mengenai suatu produk reksadana secara lengkap dan rinci, dan dapat membaca prospektus reksadana. Untuk mendapatkan informasi suatu produk reksadana, yaitu melalui dokumen Fund Fact Sheet. Yang kedua, mengunjungi tempat penjualan reksadana. Setelah memilih investasi reksadana yang akan dibeli, kita dapat mencari tahu di situs website manajer investasi reksadana tersebut apakah bisa membeli langsung reksadana tersebut atau ke agen penjual. Yang ketiga, membeli reksadana. Jika membeli reksadana langsung dari MI, maka biasanya akan diminta untuk mentransfer uang sesuai dengan yang diinginkan ke rekening reksadana tersebut. Lalu kirimkan atau berikan fotokopi bukti transfer tersebut ke customer service dari MI untuk diproses sebagai pembelian awal. Begitu pula dengan pembelian selanjutnya. Mekanisme operasional reksadana syariah terdiri atas yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudhoroba. Karakteristik sistem mudhoroba yaitu pembagian keuntungan antara pemodal yang diwakilkan oleh manajer investasi dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati kedua belah pihak melalui manajer investasi sebagai wakil, dan tidak ada jaminan atas hasil investasi tertentu kepada pemodal. Kemudian pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Dan yang terakhir, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaian. Produk reksadana syariah. Ada beberapa nama reksadana seperti dana reksa syariah berimbang dengan jenis reksadana campuran, manajer investasinya dana reksa investment management. Yang kemudian ada PNM syariah, jenis reksadana campuran dan manajer investasinya PNM investment. Ada juga BNI dana syariah dengan jenis reksadana pendapatan tetap dan manajer investasinya BNI sekuritas. Untuk lebih detailnya bisa dibaca sendiri ya. Perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Yang pertama, jika dilihat dari tujuan investasi, reksadana syariah tidak semata-mata return, tapi juga SRI atau Social Responsible Investment. Kalau konvensional, returnnya yang tinggi. Kemudian jika dari operasionalnya, kalau syariah itu ada proses screening, kalau di konvensional tidak ada proses screening. Kemudian jika dilihat dari return, kalau di reksadana syariah itu proses cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram. Kalau di konvensional hanya Bapepam. Kemudian jika dilihat dari akad atau pengikatannya, reksadana syariah itu selama tidak ada bertentangan dengan syariah. Kalau di konvensional itu menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal ataupun haram. Dan kemudian kalau dilihat dari transaksi, di reksadana syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung horor seperti majzi atau penawaran palsu, ikhtikan, maisir, dan riba. Kalau di konvensional itu selama transaksinya bisa memberikan keuntungan maka dilakukan meskipun itu pun haram. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.